Ya, dari dunia akademik kita dapat berita bahwa pemerintah akan menutup prodi-prodi yang tidak dibutuhkan oleh industri. Lalu bagaimana kriteria menentukan kriteria prodi yang tidak diperlukan oleh industri? Yang pertama pastilah penerimaan mahasiswa barunya terhadap prodi yang bersangkutan. Ya, itu sudah pasti ya. Kalau sampai sekian kali berturut-turut, misalnya penerimaan mahasiswa barunya tidak tercapai sesuai target gitu ya, atau sangat kecil sekali, atau bahkan tidak ada mahasiswanya, itu perlu dipertanyakan apakah memang kurikulum dari prodi itu tidak diperlukan oleh industri, atau memang prodinya memang karena ketidakcakapan dari pengelolanya menyebabkan kalah bersaing melawan prodi-prodi lain yang sejenis dari kampus lain dalam suatu kota daerah ya. Itu mungkin ya, kalau kalah bersaing mungkin ya, apakah harus ditutup? Nah, artinya kan dibutuhkan kan kurikulumnya. Ya, kurikulumnya diperlukan masih, prodinya itu masih diperlukan, apa namanya, jurusannya masih diperlukan. Tetapi ya, karena kalah bersaing artinya memang ada sesuatu yang kurang di sana, yaitu tentang bagaimana marketingnya ya. Tetapi kalau seandainya ya marketingnya sudah bagus ya, sedangkan dari kampus lain, prodi-prodi lain juga mengalami masalah juga, penerimaannya turun, mungkin ini yang menurut saya mungkin ya, yang bisa sebagai kriteria bahwa prodi itu tidak diperlukan kurikulumnya oleh kebutuhan industri ya, tidak cocok lah gitu. Ini lalu bagaimana menghitung penurunan yang terjadi ya, pastilah capacity ya. Capacity itu selain fasilitas gedung ya, fasilitas ruangan dan sarana yang digunakan juga sangat ditentukan oleh rasio dosen. Nah, celakanya bagi suatu prodi yang penerimaan mahasiswanya turun, persaingan semakin ketat, tetapi dosen yang terlibat ya, di home base, sebagai home base atau mungkin non home base, itu ditingkatkan terus jumlahnya sehingga menyebabkan kapasitinya semakin naik kan. Kalau dosen semakin banyak yang terlibat di suatu prodi, maka kapasiti semakin naik. Ya, target harus dinaikkan. Ya, kalau ternyata persaingan semakin ketat, ya, atau mungkin peminatnya semakin berkurang terhadap prodi yang bersangkutan, sedang satu sisi ada kebijakan menaikkan jumlah dosen yang terlibat di dalam suatu prodi, itu bertolak belakang ya. Kebutuhan demandnya atau permintaan turun tetapi kapasitas dinaikkan, ini berbahaya ya. Oke guys, kita akan tunggu, yang jelas kita akan tunggu bagaimana kriteria dari suatu prodi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat ya, oleh industri tentunya. Dalam hal ini pastilah kurikulumnya akan dilihat.